Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam, wabil khusus para santri putra putri yang kami cintai. Pada malam hari ini kami akan membawakan tema hukum memperingati Isra dan Mi'raj. Kenapa saya ngambil judul itu? Karena yang pertama, sekarang kita sudah memasuki bulan Rajab. Dan yang kedua, terkadang masih ada orang yang ragu-ragu benar apa salah orang menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj, karena Nabi waktu itu
tidak mengadakan peringatan. Perlu kami sampaikan yang namanya peringatan itu ya mengingatkan, ya. Mengingatkan kepada kita kaum muslimin dan muslimat tentang kejadian itu. Kenapa kok perlu diingatkan? Ya karena kejadian itu atau peristiwa itu peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang penting yang harus diingat oleh kaum muslimin dan muslimat. Loh, hukumnya apa? Ya kalau berbicara hukum, ya hukumnya hanya mubah. Mubah itu artinya boleh. Wajib ya tidak, sunnah ya tidak, tetapi mubah, ya. Artinya kalau kita melaksanakan ya tidak salah, meninggalkan ya tidak salah, ya. Karena apa? Yang namanya peringatan Isra Mi'raj itu di mana-mana ya pengajian, ya. Yang namanya ngaji itu kan satu kegiatan yang baik, kegiatan yang penting, apalagi pengajian itu disertai dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti adanya sunatan massal, adanya pemberian sedekah kepada fakir miskin, adanya membaca sholawat, adanya membaca Quran dan lain sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan itu meskipun sifatnya mubah, tapi nyatanya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Ya sudah barang tentu kegiatan tersebut menjadi baik. Dan perlu kami sampaikan bahwa kalau kita melihat dalam pelaksanaannya yang namanya kegiatan Isra Mi'raj ini, peringatan Isra Mi'raj ini mengandung makna yang penting dalam rangka mensiarkan agama. Jadi agama kita itu perlu disiarkan. Agama kita ini perlu diberitahukan kepada generasi-generasi muda, generasi-generasi penerus, sehingga mereka ini tidak kuper, tidak buta tentang peristiwa tersebut. Ya meskipun sebetulnya peristiwa tersebut itu sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Tapi mereka itu terkadang tidak mengerti apa sih maksudnya ayat itu dan apa sih sebetulnya Isra Mi'raj itu, mereka tidak mengerti. Makanya ini perlu diadakan peringatan-peringatan setiap tahun sekali minimal, ya. Apalagi kalau kita melihat peristiwa Isra Mi'raj ini ya memang peristiwa yang muskil. Artinya muskil itu kalau dipikir oleh akal yang tidak beriman itu tidak percaya. Ya bagaimana akan percaya wong Nabi dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha, itu waktunya dalam waktu relatif singkat, yaitu lailan di waktu malam, atau lailan itu hanya berjalan 1 malam. Padahal kalau kita melihat jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau ditempuh dengan perjalanan sehari semalam aja tidak sampai. Lebih-lebih setelah naik ke Sidratul Muntaha, ke tempat yang paling tinggi, itu berapa hari, berapa malam kalau ditempuh dengan berjalan. Tetapi kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu hanya lailan, ya, hanya 1 malam, ya. Bahkan 1 malam ini ya bukan berarti harus 1 malam mulai maghrib sampai pagi, itu tidak, ya. Jadi lailan itu ya tengah wengi, ya berarti tidak ada 1 malam. Makanya ini perlu disampaikan kepada generasi penerus, generasi muda, agar mengerti tentang peristiwa ini. Lebih-lebih yang namanya peristiwa Isra Mi'raj, ketika awal terjadi peristiwa tersebut, yang percaya itu tidak ada, ya. Orang tidak percaya karena memang kalau dipikir secara akal, secara logika, ini kejadian yang sangat muskil dan meragukan iya apa tidak, ya. Sehingga dalam satu riwayat yang namanya sahabat Umar saja waktu itu tidak percaya. Begitu dengar bahwa Rasul habis Isra Mi'raj, sahabat Umar itu tidak percaya. Lebih-lebih yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, ya abu-abu yang lain yang belum Islam waktu itu dan bukan orang Islam. Ini dengar kejadian tersebut hanya menertawakan, ya. Seperti halnya yang namanya Abu Jahal. Begitu dengar yang namanya Nabi Muhammad itu katanya baru Isra dan Mi'raj, ya dia itu ya dalam lisannya itu ya mengatakan percaya, tapi dalam batinnya itu menertawakan. Sampai-sampai yang namanya Abu Jahal itu mengumpulkan orang banyak. Kemudian setelah orang banyak kumpul, Nabi disuruh cerita tentang peristiwa tersebut, ya. Jadi kalau kita melihat kejadian itu, berarti orang yang pertama kali mengadakan peringatan Isra Mi'raj itu Abu Jahal. Panitianya itu Abu Jahal, ya. Cuma Abu Jahal mengumpulkan masyarakat pada waktu itu tujuannya tidak akan percaya terhadap kejadian itu, tapi tujuannya itu akan mempermalukan kepada Nabi, agar Nabi itu malu, ya, kemudian tidak meneruskan tentang cerita atau tentang kejadian itu.
Sehingga ketika yang namanya Abu Jahal mengumpulkan orang banyak, kemudian Nabi disuruh menyampaikan, ya Nabi memang nurut ya. Nabi itu memang bijaksana dalam berdakwah. Begitu orang banyak kumpul kemudian disuruh menerangkan tentang peristiwa tersebut, Nabi yang menerangkan bahwa saya baru saja diisrokan dan dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha. Setelah Nabi menjelaskan di hadapan masyarakat, termasuk di hadapan Abu Jahal, apa yang terjadi? Abu Jahal ngeguyu, bukan hanya ngeguyu, sampai mengetes. Ya sudah Mat, saya percaya kejadian itu ya, bahwa kamu itu habis diisrokan dan dimi'rajkan, diisrokan sampai Masjidil Aqsa, dimi'rajkan sampai Sidratul Muntaha. Saya kepengen ngerti Mat, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ngalami apa saja, dan setelah sampai di Masjidil Aqsa, kira-kira tiangnya Masjidil Aqsa itu ada berapa? Kan bajur ya. Bab Nabi itu diisrokan dan dimi'rajkan itu tidak disuruh menghitung tiang Masjidil Aqsa, tidak disuruh menghitung jendela Masjidil Aqsa, tapi waktu itu diperintahkan dalam rangka mempermalukan kepada Nabi, Abu Jahal sampai seperti itu. Tetapi apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu kasihan terhadap kekasihnya yang dicemooh, yang diolok-olok oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, coba itu Muhammad sedang diuji, sedang dipermalukan di hadapan masyarakat, ditanyakan yang namanya keberadaan Masjidil Aqsa. Segera gambar Masjidil Aqsa ditampakkan kepada Nabi, biar Nabi itu bisa ngitung ya. Ya, malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segera melaksanakan tugas. Gambar dari Masjidil Aqsa itu ditampakkan di hadapan Nabi, sehingga Nabi seketika bisa menghitung tiang Masjidil Aqsa sekian, jendelanya sekian. Itu pun setelah dijawab betul, apa kata Abu Jahal? Jawabannya, wah hebat Muhammad, ilmu sihirnya hebat, bisa tahu seperti itu. Padahal itu adalah pertolongan Allah. Dan kejadian ini kalau orang sekarang sudah tidak heran lagi. Bisanya tidak heran, sekarang manusia saja bisa membuat alat yang bisa menampakkan keberadaan barang yang ada di tempat jauh, bisa diperlihatkan di tempat yang jauh. Kita lihat adanya apa? Video call ya. Video call. Kamu sekarang juga bisa melihat, pamannya bapaknya ada di Amerika, pakai video call bisa melihat.
kepengin tahu masjid yang ada di Madinah dengan video call atau dengan YouTube bisa melihat secara jelas. Jadi kalau orang sekarang ini sudah tidak heran lagi apa yang terjadi pada zaman Nabi tentang Masjidil Aqsa diperlihatkan secara gampang, padahal jaraknya jauh, itu dengan gampang, dengan mudah bisa melihat gambar Masjidil Aqsa. Jadi ini tentang sekilas tentang peristiwa Isra Mi'raj, ya. Untuk itu kesimpulannya hukumnya itu mubah, boleh, dan kalau itu manfaatnya besar seyogianya muslimin muslimat itu kalau bulan Rajab itu menyelenggarakan kegiatan peringatan tersebut agar generasi penerus kita itu ngerti tentang Isra dan Mi'raj. Demikian, barangkali ada beberapa pertanyaan, silahkan ditanyakan, ya, biar lebih jelas. Dan biasa untuk perempuan 3, untuk laki-laki 3, dan nanti akan saya lemparkan kepada kaum muslimin dan muslimat. Silahkan Mas Ubed untuk sedikit penjelasan tentang Isra Mi'raj dari beliau pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung, yang nantinya semoga dengan penjelasan tersebut akan muncul 1-2 pertanyaan. Sebelum saya persilakan untuk para Ikhwan Ahwan Radio Darussalam FM, saya persilakan dulu kepada santri putri. Bagi santri putri yang mau bertanya, monggo. Yuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Abah, apa saja hikmah terjadinya Isra Mi'raj? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, apa saja hikmah Isra Mi'rajnya? Kalau bertanya tentang hikmah Isra Mi'raj itu banyak sekali, ya. Terutama hasil dari Isra Mi'raj itu sholat 5 waktu, ya. Jadi sholat 5 waktu itu penuh dengan hikmah. Bukan hanya itu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, Nabi diperlihatkan beberapa kejadian, dan kejadian itu sebagai tamsil atau sebagai contoh amalan-amalan yang dilaksanakan oleh manusia. Bukan hanya itu, ya, dengan Isra Mi'raj ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi, dengan alam semesta itu bisa diajarkan kepada kita semua. Itu sebagian dari hikmah Isra dan Mi'raj Nabi
besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan yang lain. Buat yang lain yang mau bertanya, yuk cepat. Cepat yang mau tanya, siap-siap langsung ya. Kalau nggak ada yang ngomong nggak ada ya. Cepat, ada nggak? Kalau nggak ada, mic-nya dipindah ke Santri Putra. Oke, selanjutnya buat Santri Putra yang mau bertanya bisa langsung ambil mic-nya ya. Yuk. Cepat Santri Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abah izin bertanya, apa manfaat dari merayakan Isra dan Mi'raj? Jawab sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaatnya banyak. Jadi kalau peringatan Isra Mi'raj itu berupa pengajian, bahwa di dalam peringatan Isra Mi'raj itu banyak orang-orang mengkaji peristiwa tersebut sehingga paham ya. Manfaat yang lain ya mengerti tentang apa itu Isra dan apa itu Mi'raj dan apa hasilnya ya. Itu. Silakan yang lain. Takutnya aja gampang-gampang ya, wis ngangil. Yo yang besar-besar tanya. Atau yang kecil, biasanya malah sing cilik-cilik pinter. Bangsane si Hikam, si Hasmi, si apa itu yang di belakang ya. Yang besar-besar jangan hanya bawang tok ya. Itu si Hikam mau tanya, mic-nya dikasih. Jawadon aja mong guyon-guyon tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, izin bertanya, jika ia Isra Mi'raj diadakan untuk generasi muda tidak buta, kenapa Isra Mi'raj tidak dihukumi wajib? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang yang namanya peringatan Isra Mi'raj itu hukumnya tidak wajib ya. Bab kalau wajib itu kan kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan siksa ya. Jadi repot atau berat kalau umat Islam itu diwajibkan, padahal yang namanya peringatan Isra Mi'raj itu tidak semua musola, tidak semua orang itu menyelenggarakan kegiatan tersebut. Dan kalau yang namanya wajib ya sudah barang tentu
yang memberikan hukum itu Allah atau Rasulullah, ya. Di situ Allah juga tidak memerintahkan secara tegas, Rasulullah juga tidak memerintahkan secara tegas, ya. Jadi makanya hukumnya tidak wajib, ya. Monggo yang lain satu lagi untuk putra. Ada enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya, sebelum diisrokan ibadah dahulu, apakah ada sholat? Cukup sekian, terima kasih. Diulangi. Bagaimana ibadah dahulu sebelum diisrokan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum Nabi diisrokan dan dimi'rajkan memang belum ada sholatnya. Tapi dalam satu riwayat, meskipun belum ada kewajiban sholat 5 waktu, Nabi sendiri itu sudah melaksanakan ibadah sholat, yaitu sholat tahajud, ya. Jadi sholat tahajud itu Nabi sebelum diperintahkan sholat 5 waktu itu sudah melaksanakan sholat tahajud, ya. Umatnya belum, ya. Jadi memang ya dari situlah awal dari kewajiban ibadah sholat 5 waktu, ya. Demikian. Ada tambahan untuk perempuan yang baru 1, ya. Ya, Mike, kemik, kemene, jawaban. Ya, buat santri putri ini yang mau bertanya ya, tadi baru 1 kurang 2, jadi langsung ditanyakan aja. Coba Anjani kayaknya mau tanya nih. Ini Mike, kon aja mau ngelirak-lirik memburi tok. Raja maju jan, yang ngarep yang tengah ya, kena mic-nya di bawah sana, di tengah. Ya silahkan sambil berdiri ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, izin bertanya, kan waktu Rasul dimi'rajkan ke langit ke-7, apa yang Allah perlihatkan kepada Rasul pada saat itu? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bah, izin bertanya, ini di luar materi Isra Mi'raj. Kan saya sebagai karyawan, di dalam Islam kan orang menyemir rambut berwarna hitam tidak diperbolehkan. Tapi saya sebagai karyawan, ketika ada konsumen ingin membeli semir tersebut, bagaimana sikap yang harus saya ambil? Apakah saya perlu menjelaskannya? Apa saya pura-pura tidak tahu saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti yang kedua Ubed supaya mengulangi ya. Saya akan jawab yang pertama. Apakah
dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi diperlihatkan, ya memang ada keterangan itu Nabi diperlihatkan macam-macam, ya. Meskipun itu ada yang mengatakan itu adalah keterangannya itu dhaif, ya, tapi nggak apa-apa, wong itu kejadian-kejadian yang diperlihatkan itu baik dalam rangka untuk apa, memberikan pelajaran kepada kita semua. Seperti Nabi diperlihatkan, ya, ada orang yang lambenya digunting, ya, kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril itu contoh apa, ternyata itu contoh orang yang cangkeme bawel, senenge ngrasani wong, dan masih banyak yang lain, ya. Jadi ini sudah biasa ketika ada peringatan Isra Mi'raj itu, ya, para kiai itu menjelaskan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi, ya. Untuk yang kedua silahkan Ubed dijelaskan. Oke, tadi pertanyaan yang kedua, ya, kan katanya kalau menyemir rambut berwarna hitam kan nggak boleh, ya Abah. Tapi ada loh, mungkin ada yang jualan, dia tahu dia salah, tapi apa, dia sebaiknya gimana, menegur apa gimana, itu kayak gitu Abah, kurang lebih. Iya, maksudnya memperlihatkan rambut gitu. Enggak, menyemir rambut. Kalau berwarna hitam kan katanya nggak boleh. Iya, sebagai karyawan itu yang tahu itu gimana kalau ada orang yang membeli semir itu, apa kita mengingatkan, apa kita diam aja kayak gitu Abah? Iya. Memang nyemir rambut itu tidak boleh, tapi dibolehkan asal tidak menggunakan warna hitam, ya. Jadi menggunakan warna kuning bisa, menggunakan warna merah bisa, tapi jangan menggunakan warna hitam. Loh, bagaimana kita yang tahu terhadap orang yang melaksanakan perbuatan nyemir dengan warna hitam? Cara mengingatkannya, ya diingatkan kalau berani, ya. Kalau tidak berani, ya yang penting kamu tidak ikut-ikutan, ya. Jadi kalau ada orang berbuat mungkar atau berbuat yang salah, memang kita itu kalau berani itu falyughayyir biyadi, fa ilam yastati fa bilisani, fa ilam yastati fa biqalbi. Jadi urutannya kalau berani ya kita pakai kekerasan, pakai kekuatan. Kalau tidak berani ya pakai lisan diomongi. Kalau tidak berani ya pakai hati. Artinya hati itu kita tidak cenderung ke sana atau kita itu mendoakan. Itu caranya seperti itu, ya. Oke, sudah cukup. Silahkan kami serahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar untuk menanyakan tentang ini. Silahkan Mas Ubed diatur. Oke, tadi udah dari santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung. Sekarang dari para pendengar setia Radio Darussalam yang mau berkonsultasi bisa langsung hubungi di nomor 0821 2007 88. Oke, ada satu panggil masuk nih dari Abah Acung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mohon speakernya tuh ngepek kalau dari sini pakai. Speakernya bingung kadang-kadang. Yang saya pakai. Ya. Ini satu di luar pertanyaan tapi hanya keprihatinan
yang disampaikan oleh Pak Kiai tiap pagi. Tadi pagi itu mengatakan pengen pinter kok si angon kebo. Saya kok si jadi kiai bisa ngajar nih pondok. Jadi harapan kulo ya santriwan santriwati ke dari Pak Kiai yang menyampaikan tausiah, mohon disimak, jangan ngantuk. Jadi hasil daripada mondok bisa disampaikan di rumahnya, di kaumnya, di musolanya, di masjidnya. Sebab nanti di sana akan menjadi tuntunan masyarakat. Nah, jadi tolong jangan mengabaikan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai gitu. Kemudian pertanyaan kedua ini pertanyaan satu, tapi itu hanya tadi mengucapkan itu dari Pak Kiai sangat bagus sekali gitu ya. Kemudian yang pertanyaannya, sebelum tadi apa Isra Mi'raj itu ya hijrah ke Masjidil Aqsa itu ya, itu dulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu dulu sholatnya memakai bahasa apa pakai? Sebab turunnya Al-Quran kan di waktu bulan-bulan puasa, Lailatul Qadar, ada surat Iqra gitu ya. Jadi surat-surat yang dibaca Nabi sebelumnya, apa sholatnya yang bagaimana, bacaannya yang bagaimana. Matur nuwun pakai mohon diperjelas. Matur nuwun. Ya. Terima kasih Pak Cung atas responnya berkaitan dengan pengajian tadi pagi yang saya menjelaskan tentang keberadaan saya sebelum mendirikan pesantren. Ya sejak kecil itu memang nyata bahwa saya itu seperti itu. Jadi saya tidak malu-malu, memang keberadaan saya itu waktu itu seperti itu. Dan ini semua mudah-mudahan bisa dicontoh oleh para santri ya, dan para santri yang sekarang mondok itu ya semuanya enak ya, tidak seperti zaman saya ya. Makanya kalau santri sekarang tidak pintar ya bodoh ya, dan tidak pinternya atau bodohnya itu ya karena kurang perhatian ya. Jadi kurang niat sehingga apa-apa yang disampaikan oleh saya, apa-apa yang disampaikan oleh para ustadz itu tidak mendapat perhatian yang serius ya. Untuk pertanyaan yang kaitannya dengan Isra Mi'raj, coba Ubed diulangi. Oke, tadi pertanyaan yang kedua dari Abah Acung, kan sebelum Isra Mi'raj tadi katanya ada sholat, itu pakai bahasanya apa, terus pakai suratnya apa Abah? Kan sedangkan apa ya, surat itu diturunkan setelah Nabi mendapatkan wahyu, itu kayak gitu Abah ya. Terima kasih. Jadi begini, meskipun waktu itu ayat-ayat Al-Quran belum diturunkan, itu bacaannya ya yang penting itu Nabi istilahnya cara menurut agama lain itu meditasi ya. Jadi malam hari menghadap kepada Allah ya, dengan tahajud yang dibaca itu yang penting ingat kepada Allah waktu itu. Jadi belum ada surat Al-Kafirun, belum ada surat Al-Ikhlas diturunkan. Jadi yang penting menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada dasarnya yang namanya orang sholat pun kan seperti itu ya. Jadi menghadap kepada Allah ya, yaitu lahir batin, lahirnya kita tekun menghadap kepada Allah, batinnya juga kita hadapkan kepada Allah. Itu pada waktu itu dalam satu riwayat itu diterangkan seperti itu. Ngaten apa Cung? Monggo yang lain.
Ya, tadi pertanyaan dari Abah Acung ya. Sebelumnya makasih banyak nih buat Abah Acung udah mau gabung. Oke nih, buat yang lainnya nih yang mau berkonsultasi bisa langsung hubungin di nomor 0821 2000 7881. Oke, ada satu yang masuk dari Parado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Haji. Pada saat peristiwa tersebut dilaksanakan atau perjalanan yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi, hasil apa yang didapatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad pada waktu itu Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ubed diulangi. Oke, tadi pertanyaan dari Parado. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj dilakukan, hasil apa yang didapatkan oleh Rasulullah? Mohon penjelasannya apa? Begitu. Ya. Jadi hasilnya yang inti itu adalah sholat. Ya. Makanya orang memperingati Isra Mi'raj itu sama juga memperingati awal diwajibkannya sholat 5 waktu. Dan manfaat yang lainnya tadi diperlihatkan beberapa kejadian, dan kejadian itu ternyata ditanyakan kepada malaikat Jibril. Itu kejadian sebagai contoh dari umat-umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu diantaranya manfaatnya itu. Ya. Manfaat yang lain ya masih banyak. Seperti Nabi, ya, waktu mau diisrokan dibawa ke sumur Zam-Zam, kemudian dibedel dadanya, kemudian hatinya dikeluarkan, dicuci. Itu menunjukkan bahwa kita orang Islam itu harus berusaha hatinya bersih, ya. Jangan sampai memiliki hati yang kotor, karena hati yang kotor itu akan membawa tindakan-tindakan yang kotor juga. Ngaten Parado. Monggo yang lain. Oke, buat yang lainnya yang mau berkonsultasi bisa langsung hubungi di nomor 0821 2007 881. Ini ada satu yang masuk dari Pak Putra Kelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abah. Sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Ya, syukur Abah. Aku doakan dari sini semoga selalu panjang umur ya Pak ya. Amin amin. Ya, semoga murid-muridnya bertambah ya Pak ya. Amin. Begini Pak, saya mau tanya soal puasa Pak. Puasa kan ada 3 macam ya Pak ya. Ada yang puasa bulan Rajab, ada yang puasa bulan Ramadan, dan ada yang melakukan puasa Senin Kamis. Nah, ketiga-tiganya itu pahalanya sama atau berbeda-beda begitu? Puasa bulan Rajab pahalanya berapa? Kemungkinan ada tingkatan-tingkatannya ya Pak. Bulan Rajab puasanya pahalanya berapa? Ya. Terus puasa bulan Ramadan seberapa, dan puasa Senin Kamis itu pahalanya berapa? Jadi ada 3 macam apa yang namanya puasa gitu Pak. Mohon penjelasannya ya Pak ya. Ya mohon maaf lah barangkali saya itu banyak bertanya. Yang penting untuk bisa mengisi setiap ada acara begini. Ya. Kalau aku nggak masuk kan sepi ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kalau berbicara tentang puasa, memang puasa sunnah itu kan banyak, ya. Adapun pahalanya yang jelas, yang pahalanya paling besar adalah puasa di bulan Ramadan. Sedang puasa-puasa yang lain sifatnya sunnah,
Tetapi kalau kita membaca sejarah dalam hadis, memang Nabi kalau bulan Rajab itu banyak melaksanakan puasa sunnah, karena Nabi mengerti bahwa pahalanya itu besar sekali, ya. Lo besarnya seberapa tidak disebutkan, ya. Yang penting puasa di bulan Rajab itu pahalanya besar, ya. Karena apa? Karena bulan Rajab itu syahrullah, bulan Allah. Begitu juga puasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga besar, karena yang namanya bulan Sya'ban adalah syahrun Nabi, bulannya Nabi, ya. Adapun bulan Ramadan syahru ummati, yaitu bulannya umat saya. Jadi semuanya baik dan semuanya besar nilai pahalanya. Tergantung kita mau niat apa tidak, ya. Dan sekaligus pada para santri, ya, saya tidak ngomando untuk puasa mulai kapan, tapi silahkan. Yang saya berharap para santri itu ya puasalah, puasa bulan Rajab walau yauman, meskipun hanya sehari, ya. Jadi jangan sampai bulan Rajab santri tidak puasa sadina-dinaha, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Atan, monggo yang lain. Oke, buat yang lainnya nih yang mau berkonsultasi ya bisa langsung hubungi di nomor 0821 2007 881. Oke, Abah, ini ada satu pesan masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah asal Tegal Kota ingin bertanya, kenapa Nabi Muhammad SAW yang pantas mendapatkan hadiah berupa Isra Mi'raj, dengan sebab pada waktu itu beliau sedang dalam keadaan sedih, sedangkan banyak nabi yang lain yang memiliki kesedihan juga namun tak di Isra Mi'rajkan, kayak gitu Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau yang ditanyakan seperti itu adalah kehendak Allah, ya. Jadi Allah itu memberi keistimewaan kepada Nabi karena waktu itu Nabi sedang mengalami hari-hari yang sangat susah, sampai-sampai tahunnya saja dinamakan Amul Huzn, ya. Tetapi kenapa kok nabi-nabi lain juga mengalami kesusahan tapi tidak diberi Isra Mi'raj seperti Nabi Muhammad? Itu kembali kepada itu adalah kehendak Allah hanya untuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ada lagi 3 menit lagi. Oke, buat yang lainnya nih berhubung waktunya udah bentar lagi ya, yang mau gabung nih bisa langsung aja hubungi di nomor 0821 2000 7881. Oke, ada satu panggilan masuk Abah dari Bunda Jamilah yang ada di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari salam FM mudah didengar, tulis dilupakan. Cakep. Kiai yang saya hormati, izin bertanya, apa artinya Isra dan apa artinya Mi'raj? Karena anak-anak sering bertanya sama saya agak pusing menjawabnya. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sedangkan sifat manusia itu selalu aja kurang. Itu aja Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jamilah dari Cirebon. Isra itu artinya melaku atau berjalan, ya, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedang Mi'raj artinya naik, ya.
naik dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Tapi istilah ini tidak boleh dipakai oleh kita, ya. Nanti jangan-jangan Bu Jamilah ditakoni, mau kemana Bu Jamilah? Saya mau isro ke pasar, nggak boleh, ya. Mau kemana Bu Jamilah? Saya mau mi'raj ke lantai 2, itu nggak boleh, ya. Jadi itu istilah itu hanya digunakan untuk peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada diri Nabi, ya. Pertanyaan yang kedua apa, Miki Bet? Ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana kita beribadah kepada Allah sedangkan kita masih banyak salah kepada Allah, kayak gitu apa? Masih banyak kesalahan kepada Allah, begitu. Iya. Ya, memang kullu bani Adam khata'un wa dawabul khata'i at-taubah. Jadi semua anak cucu Adam itu punya kesalahan, banyak kesalahannya, dan kesalahan itu obatnya adalah tobat. Makanya di dalam bulan suci Rajab ini kita disuruh memperbanyak istighfar, ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau bisa kita membaca Sayyidul Istighfar atau istighfar yang lain. Itu amalan-amalan yang biasa disampaikan oleh Nabi setiap bulan Rajab. Ngaten Bu Jamilah, matur nuwun pertanyaannya. Demikian Bapak-bapak, waktunya sudah habis, ya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada hari Ahad yang akan datang, ya. Dan mohon pada bapak-bapak, ibu-ibu supaya diikuti dengan baik. Masih ada lagi, Bet? Enten. Coba itu diterima, kasihan. Oke, tadi buat Abah Acung nih, ya. Mohon maaf banget teleponnya nggak Wafa angkat. Barangkali mau telepon ulang. Oke, ini dari Abah Acung, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggal balik kayak pengen saya pirang-pirang takon kayak waktunya terbatas kayak. Ini di dalam surat At-Tin, di surat terakhir ini kok berbunyi alaihissallahu bi ahkamil hakimin bi ahkamil hakimin. Iko berlakunya bagi tiang-tiang ingkang boten ngerti hukum napa ingkang ngerti hukum. Karena surat At-Tin niku pakai. Nggih. Matur nuwun pakai atur penjelasannya. Nggih. Coba Mas Ubaid diulangi, Mas Ubaid. Aduh, mohon maaf ini juga kurang jelas. Di dalam surat At-Tin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nggih. Terus yang ditanyakan itu berlaku untuk orang seperti kita ini atau berlaku untuk yang mengerti hukum atau sebagai ya, jadi dalam surat At-Tin itu ada kalimat bi ahkamil hakimin. Jadi ini berlaku untuk semua orang, ya. Bukan hanya hakim-hakim yang ada di dunia, ya. Karena semua orang itu jadi hakim, ya. Meskipun tingkatannya itu ya ada yang tingkatan menghakimi bagi suami menjadi hakimnya perempuan atau istrinya, bagi istri menjadi hakimnya anak cucunya, jadi semuanya, ya. Dan hakim yang paling adil
adil tidak lain adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita semua, ya. Demikian Pak Cung, ya. Dah, terima kasih, waktunya sudah habis. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Yang terakhir kepada bapak-bapak ibu-ibu, monggo hari ini hari Kamis Wage, silahkan pada datang, dan insyaallah pada Kamis Wage ini semua keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Darussalam itu semuanya akan mengikuti acara istighosa pada waktu itu. Untuk itu kepada jamaah haji, jamaah umroh, jamaah ziarah Wali Songo, silahkan berdatangan pada hari Kamis Wage untuk mengikuti istighosa, termasuk para pendengar Radio Darussalam. Kalau ada kesempatan silahkan datang untuk meramaikan. Yang kedua, kepada bapak-bapak ibu-ibu yang mau mendaftarkan umroh untuk program bulan Februari, silahkan, masih ditunggu, ya. Ini kebetulan kita akan umroh di bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Insyaallah pahalanya itu lebih besar daripada bulan yang lain. Dan yang terakhir sekali, ya, kepada bapak-bapak ibu-ibu yang akan mendaftarkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Darussalam, segera mendaftarkan. Demikian saja, terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan untuk hari Minggu yang akan datang, insyaallah KHI diberikan karena saya akan menyampaikan peringatan Isra Mi'raj di daerah Pesawahan, Banjaran. Insyaallah hari Minggu setelahnya itu kami akan mengisi acara tersebut. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.